Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Michelle Keisha Shalom Asa dari kelas A3 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2114201047 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Dalam pembuatan video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pembuatan asuhan keperawatan menggunakan 3 buku, yaitu buku yang pertama, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia yang disingkat SDKI, buku yang kedua, Standar Luaran Indonesia atau SLKI, dan buku yang ketiga, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Buku ini diterbitkan oleh organisasi PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Jakarta. Buku ini untuk menegakkan diagnosa dan intervensinya seperti apa. Untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih Haryanto, Eskep, NS, MMR. Dalam pembuatan asuhan keperawatan, yang harus kita perhatikan adalah tata cara pembuatannya dan harus sesuai dengan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Dalam pembuatan asuhan keperawatan, saya mendapatkan diagnosa yaitu defisit pengetahuan tentang defisit nutrisi pada pasien tipoid. Yang pertama, kita melakukan laporan pendahuluan yang berisi tentang definisi tipoid, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, pathway, komplikasi, ada pemeriksaan penunjang, penata laksanaan. Dalam penata laksanaan terdapat penata laksanaan medis, penata laksanaan keperawatan, penata laksanaan keperawatan menurut SIKI 2018. Ada juga konsep resiko defisit nutrisi. Dalam konsep resiko defisit nutrisi terdapat definisi, etiologi, faktor-faktor yang berhubungan dengan defisit nutrisi, dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pola diet, terdiri dari status kesehatan, kultur dan agama, status sosioekonomi, pilihan pribadi, faktor psikologis, alkohol dan obat, serta kesalahan informasi dan keyakinan terhadap makanan. Ada juga konsep asuhan keperawatan pada penderita tipoid. Pengkajian data, dan dalam pengkajian data terdapat data subjektif, data objektif. Dalam data objektif terdapat pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik, selanjutnya diagnosa keperawatan. Ada tabel diagnosa keperawatan berdasarkan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau PPNI 2016 pada pasien tipoid dengan defisit nutrisi. Ada intervensi keperawatan dan juga ada tabel intervensi keperawatan berdasarkan SIKI dan SLKI pada pasien tipoid dengan defisit nutrisi. Ada implementasi keperawatan dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk pada pengkajian asuhan keperawatan. Yang pertama ada identitas pasien, penanggung jawab, dan ada riwayat kesehatan, data fisiologis, psikologis, perilaku, rasional, dan lingkungan. Yang pertama, data fisiologis.
data psikologis, data perilaku, data relasional, data lingkungan. Dan juga ada pengkajian fisik. Dalam pengkajian fisik ada yang pertama ada umum keadaan, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, terapi medik, dan ada tabel analisis data. Tabel asuhan keperawatan atau intervensi yang sesuai dengan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Implementasi dan evaluasi. Hai para generasi bangsa, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Prodi keperawatan juga sangat dibutuhkan di setiap negara, bahkan Indonesia. Mengingat dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang, butuh banyak tenaga medis. Nah, untuk itu, para generasi bangsa, mari kita bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000 dan memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Prodi lainnya ialah Profesi Nurse, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra Inggris, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. UNPI sendiri sudah terakreditasi B, jadi jangan ragu untuk menjadi perawat profesional. Untuk pendaftarannya dapat diakses di website resmi UNPI. Caranya gampang, daftar dari rumah aja dengan mengakses langsung website di www.unpimanado.ac.id. Tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.